Island Podcast berisi tentang cerita sehari-hari, dari yang berat sampai yang ringan. And always bring positive energy, dan disiarkan secara ringan oleh Gilang Adrian, Andri Sanali, dan Tian Usman. Hope you enjoy it. Gelap, sebuah cerita misteri yang ditulis oleh Gilang Adrian. Seperti biasa, malam tetap datang menyelimuti hariku, memberitahu bahwa sudah saatnya untuk beristirahat. Namun aku merasakan malam ini sangatlah berbeda, karena istriku berada bersama aku malam ini. Kulalui malam itu dengan sangat gembira dan perasaan gelora yang sangat bahagia. Aku pergi bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan seluruh tubuhku yang sangat lelah dan berbau keringat selepas kerja. Aku berkata, segar sekali setelah mandi, tinggal menyeduh kopi dan santai di teras. Aku seduh kopinya sambil berbincang dengan istriku yang kala itu duduk di ruang tamu diam sambil menonton TV. "Mah, kamu lagi nonton apa sih? Kayaknya seru banget," ujarku, dan istriku menjawab dengan hangat, "Biasa, Pak. Aku lagi nonton wayang kulit favoritku." Aku menjawab, "Emang ada ya, Mah, wayang kulit di TV?" Istriku menjawab, "Ada, Pak, kamu aja gak pernah tahu." Oke, iya deh, aku gak pernah tahu. Setelah selesai menyeduh kopi, sambil berjalan ke teras, aku lihat jam sekitar pukul 8:30 malam. Istriku yang duduk tegap dengan rambutnya yang panjang sambil menonton TV. Aku berkata kepadanya, "Mah, aku di depan ya, mau nyantai sambil main gitar. Sudah lama juga aku gak main gitar." Anehnya istriku diam, hanya antusias menonton TV. Ya sudahlah, aku tinggalkan dia. Aku ke depan aja deh, sambil main gitar, nyeduh kopi. Semoga mendapatkan inspirasi yang dimana aku bisa tidur lebih nyenyak lagi nanti malam. Lagi enak genjreng-genjreng gitar, tiba-tiba ting ting ting, tukang bakso langgananku lewat. Mas Pri namanya. Aku tegur dia, "Masih keliling aja nih, biasanya jam segini kan sudah habis." Mas Pri menjawab dengan kaku, Mas, iya nih, lagi sepi, gak kayak biasanya." Mas, saya lanjut keliling ya." "Kok Mas Pri jawabnya begitu ya?" ujarku. "Biasanya kan dia gak kayak gitu, dia kan bakso langganan gua." Sudahlah. Aku pun menyesal. Perutku bunyi kriuk-kriuk. Ternyata aku lapar dari tadi. Sambil berjalan membawa gitar dan gelas kopi kosong, aku menanyakan kepada istriku, "Mah, masak apa sih hari ini?" Tapi karena antusiasnya lagi, dia diam saja, tidak menjawab. Sudahlah, kalau gak masak, aku tidur aja ya, langsung ke kamar. Ya sudah, aku bergegas ke kamar tidur. Aku letakkan gitarnya di tempat gitar, dan aku taruh di wastafel untuk gelas kopiku. Aduh, ngantuk banget. Tarik selimut. Udah tidur dulu. "Mah, nanti kalau mau tidur, jangan lupa tutup pintu dan kunci pintunya ya, karena ini sudah malam." "Iya, Pak." Tiba-tiba aku mendengar suara pintu. Tok, tok, tok. "Mah, buka pintunya." Aku berteriak. Si Benny pulang tuh. Dengan suara sedikit gaduh, Benny memasukkan motornya dan berkata, "Lain kali pintu ditutup, kan gue bawa kunci rumah." Dalam hatiku, anak sialan ngomong ke orang tua kayak gitu. Keesokan paginya, aku bersiap berangkat ke kantor dan melihat ternyata Benny sudah berangkat dan istriku juga sudah tidak ada di rumah. Dalam hati aku berkata, ya sudahlah, aku beli sarapan di jalan saja. Kayaknya makanan sudah dihabiskan Benny tadi. Aku berjalan sedikit terburu-buru ke halte bis karena aku takut terlambat. Aku berkata, untung tiba pas dengan bisnya akan berangkat.
Aku naik bisnya, bertemu dengan supirnya, dan aku duduk di barisan kursi paling belakang, dekat dengan kaca. Selama di perjalanan, aku bergumam tentang perilaku Benny yang selalu kurang sopan kepadaku. Ketika aku sedang bergumam, tiba-tiba aku merasakan sakit yang luar biasa di dadaku, dan aku tidak mengerti apa yang aku rasakan pada saat itu. Aku turun dari bis, namun aku tidak bisa. Aku tidak sanggup. Dan akhirnya aku berteriak. Aku tertawa keras hingga di sekelilingku merasa aneh dengan tingkah lakuku. Aku tertawa lagi sambil bernyanyi, hahaha, memberitahu kepada semuanya aku adalah orang yang paling bahagia di bis itu, dan di dunia ini. Tiba-tiba kondektur datang dengan wajah yang sangat marah ke belakang dan menegurku. Hei, lu kenapa? Lu gila ya? Aku tetap tertawa. Aku tidak merasakan apapun pada saat itu. Akhirnya aku ditarik dan didorong keluar oleh kondektur bis itu karena aku bertingkah aneh. Dengan rasa yang campur aduk dan aku juga tidak mengerti apa yang aku rasakan, aku pun kembali pulang. Berjalan sambil menangis, tapi aku tertawa. Sambil memikirkan, kapan ya Benny pulang? Aku ingin sekali memberi dia kejutan agar dia bisa berubah perilakunya kepadaku. Aku ingin berdamai dengan dia. Sesampainya di depan gang rumahku, aku masih tertawa, namun bercampur dengan perasaan yang sangat sedih. Tapi setelah aku melihat rumahku, aku diam. Adrenalin yang aku rasakan tiba-tiba hilang, menjadi sebuah kehampaan di kepalaku, dan aku tidak tahu mengapa perasaan ini menjadi seperti ini. Aku bergegas masuk ke rumahku dan aku pun menyiapkan kejutan untuk Benny ketika dia pulang nanti, dengan harapan dia bisa merubah perilakunya kepadaku. Aku persiapkan kain putih, pisau, dan korek api untuk menyambut kedatangannya. Akhirnya semua sudah siap. Kini aku tinggal menunggu Benny pulang. Tidak lama setelah aku menyiapkan semuanya, aku tertidur pulas hingga aku bangun sekitar pukul 7 malam. Aku duduk di depan TV sambil menonton wayang favorit istriku, dan pada saat itu istriku pun belum pulang. Tidak lama kemudian, akhirnya Benny pulang. Sekitar pukul 8:30 malam dia pulang, dan aku berikan kejutan untuk dia. Aku datang kepadanya dengan membawa pisau, korek api, dan kain putih. Aku tutup pintunya. Aku peluk dia dengan erat. Dan pada saat itu, dia sangat gembira hingga dia tidak bisa berkata-kata. Aku peluk dia dan aku berkata, Benny, ini caraku mengekspresikan rasa cinta dan sayangku kepadamu, anakku. Nanti kita tinggal menunggu mama untuk melanjutkan pesta ini ya. Setelah kita berpesta malam tadi, aku pun lelah dan tertidur di ruang tamu. Ketika pagi sudah memanggil, aku kembali untuk beraktivitas lagi. Tiba-tiba aku melihat Benny sangat bahagia hingga dia tertidur pulas. Dan aku pun membangunkan dia. Benny, bangun. Ini sudah pagi. Nanti kamu telat untuk berangkat kuliah. Namun Benny tetap terdiam. Ya sudah. Ayah berbenah dulu ya karena akan berangkat. Setelah itu, aku bergegas mandi. Aku bereskan semuanya. Aku menggunakan pakaian kerjaku kembali. Aduh, Benny, berangkat aja. Ini kan tulang-tulangnya kok gak diberesin.
terpaksa aku membereskan kembali tulang-tulang itu. Ada beberapa potongan daging yang tidak sempat kita habiskan pada malam itu dan akhirnya aku taruh di kulkas lagi. Aku bereskan tulang-tulangnya. Dengan perlahan, aku masukkan tulang-tulang itu ke kain putih karena aku takut tulang itu berbau. Akhirnya aku cangkul di belakang halaman dan memasukkan tulang-tulang itu ke tanah tersebut. Aku adalah seorang yang sangat bahagia dan sangat sayang dengan keluargaku. Aku punya cara sendiri untuk mengekspresikannya. Salah satunya ini. Aku berangkat kerja, bertemu dengan kawan-kawan yang masih mau berteman denganku, dan itu semua terjadi sangat normal. Ketika aku pulang kembali, ternyata Benny dan istriku tidak pulang, dan aku bingung kenapa mereka tidak pulang. Akhirnya, aku berusaha mencari Benny, karena yang aku harapkan ketika pesta sudah selesai, dia akan merubah perilakunya kepadaku, bukan meninggalkan aku seperti ini. Aku cari ke kampusnya, namun tidak ada. Yang ada malah semuanya heran melihatku mencari Benny, seperti orang yang melihat maling atau melihat seorang pembunuh padaku. Akhirnya aku menanyakan kepada petugas satpam di sana, menanyakan Benny ada atau tidak. Dia menjawab, "Pak, gak usah nanya Benny, Bapak yang tahu Benny kemana." Aku terdiam. Yang aku ingat, setelah pesta itu, Benny berangkat kuliah. Ya sudah, aku pulang dan terdiam. Pada saat aku berada di rumah, aku melihat Benny dan istriku sedang tegap duduk menonton wayang kulit. Ya sudah, aku ikut menonton wayang kulit tersebut. Dan ternyata tidak hanya Benny dan istriku, mantan istriku dan mantan istriku yang lain, dan anak-anakku dari mantan-mantan istriku pun ada. Mereka semua kumpul. Dan ini yang selalu membuatku merasa bahagia hidup di dunia, dan ada mereka karena mereka sangat akur di rumah. Island Podcast, available on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast.